Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pada malam hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini umat-umat Tuhan datang merendahkan hati di hadapan Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih dan memohon tuntunan Roh Allah yang kudus supaya kami, pikiran kami, hati kami diterangi melalui sabda Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam ini berjudul mengekang lidah dan mulut serta tidak memfitnah. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 21 yang berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah adalah salah satu bagian terkecil dalam tubuh kita, tetapi dengan lidah bisa membuat sesuatu menjadi masalah besar. Demikian pula seperti sebuah kemudi yang kecil dapat menggerakkan kapal yang besar kemana kapal itu akan pergi atau mengarah. Demikian pula seekor ikan, bila mana ikan itu menjaga mulutnya, maka ia akan terhindar dari masalah atau bahaya bagi hidupnya sendiri. Berikutnya Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati kita. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Segala sesuatu yang buruk yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang, bukan apa yang dari luar masuk ke dalam mulut atau ke dalam tubuh kita. Dalam Mazmur 34 ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. firman Tuhan mengajak kita untuk menjaga lidah kita terhadap yang jahat serta ucapan-ucapan yang menipu, supaya kita melakukan yang baik, mencari perdamaian di antara sesama kita. Dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. apa yang kita katakan berasal dari hati kita. Oleh sebab itu kita wajib menjaga perkataan kita melalui lidah, supaya perkataan itu adalah perkataan yang membangun kasih persaudaraan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 11? Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Firman Tuhan mengatakan jangan kita memfitnah, sebab fitnah itu membunuh karakter orang, menjelekkan orang, negatif terhadap orang lain. Lalu mengapa kita harus menjaga lidah kita, hati kita, perkataan kita, supaya perkataan kita itu membangun kasih persaudaraan, bukan memfitnah, bukan membunuh karakter orang lain. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan berikut ini. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, yang keluar kotor dari mulut, apalagi memfitnah, tidak akan ada tempat baginya di kerajaan Tuhan. Tuhan yang mengatakan sendiri.
Orang yang masuk kerajaan surga adalah orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Itu tertulis dalam Mazmur 15 ayat 3 yang berbunyi demikian. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Segala perkataan kita itu semua dicatat oleh malaikat Tuhan dalam buku kehidupan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita wajib menjaga lidah kita, ucapan kita. Tuhan mengajak kita untuk membuang segala amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kita saling mendustai, tetapi hendaklah kita saling mengasihi dan mengeluarkan kata-kata yang baik dan bijak, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 8-9. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan apa yang jahat, apa yang kotor, apa yang keluar dari mulut. Segala amarah, segala perbuatan yang jahat, segala perkataan yang kotor harus kita tinggalkan. Jika kita ingin mewarisi kerajaan surga, tempat kita hidup yang kekal nanti. Demikianlah firman Tuhan yang sangat singkat, yang dapat membantu kita untuk memperbaiki hidup kita untuk lebih baik, meninggalkan apa yang jahat, meninggalkan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Saya bawakan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita selalu minta kuasa Roh Kudus agar segala sabda Tuhan yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.